Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Bahari. Siang ini kami berada di kantor BPSPL Pontianak yang merupakan salah satu unit kerja dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Beberapa hal yang menjadi tugas BPSPL di seluruh Indonesia adalah dalam rangka meningkatkan pengelolaan kelestarian lingkungan, ya, baik itu kawasan konservasi, biota yang dilindungi, maupun jasa bahari yang harus dikelola oleh DJPK. Tugas dari BPSPL ini cukup lengkap dan punya tanggung jawab yang besar, di mana salah satunya adalah bagaimana menjaga tingkat kepunahan biota yang dilindungi ini bisa tetap lestari. Itu tugas utamanya, di mana salah satu bagian biota yang dilindungi itu sudah dicantumkan dalam CITES. Ya. Bersama dengan Komisi 4 hari ini juga dilakukan kunjungan kerja untuk melihat pengelolaan arwana. Biota yang sudah bisa dibudidayakan itu menunjukkan risiko kepunahannya sudah bisa dilakukan pengendalian, artinya sudah bisa diamankan lah gitu ya. Nah hari ini bersama saya ada Pak Hendra, staf ahli menteri yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan konservasi, kemudian ada Pak Direktur spesies dan genetika, dan juga ada Pak Kepala BPSPL. Ya, nanti akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tupoksi BPSPL yang harus diperkuat ke depan. Silakan Pak Sam memberikan pandangannya. Terima kasih Pak Dirjen. Selamat siang sahabat Bahari. Ya, tentunya saya sampaikan Pak Dirjen bagaimana pentingnya UPT ini di sini untuk memastikan dan mengawal untuk spesies-spesies yang masuk dalam kondisi kritis atau terancam punah atau dalam kategorinya adalah CITES itu bisa tetap lestari gitu. Nah salah satunya juga kita kelimpahan buaya di sini gitu. Dan ya benar tadi yang sampaikan Pak Dirjen, arwana super yang ada di Kalimantan Barat ini adalah komoditas kedua nih Pak Dirjen. Kalau kita lihat tadi setelah kelapa bulat maupun kelapa santan ya, jadi ini adalah salah satu peluang ekonomi yang besar dan memang tugasnya kita untuk memastikan itu termasuk lalu lintasnya dalam negeri maupun lalu lintas luar negeri. Jadi saya kira ini peran sentral dari UPT BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, jangan mau dipindah ke Padang lagi. BPSPL Pontianak ini juga sangat penting, dan juga yang tidak kalah pentingnya tadi saya sampaikan Pak Dirjen adalah bagaimana memastikan konflik biota dengan manusia itu bisa kurang gitu karena pemanfaatan dan lain-lain. Saya kira itu mungkin Pak Dirjen sebagai tambahannya, dan mungkin terima kasih Pak Sam. Dan saya kira untuk hari ini memang yang kita fokuskan kunjungan kerja hari ini adalah berkaitan dengan CITES ya, pengelolaan CITES. Jadi aspek di CITES ini bukan hanya di perizinan Pak yang harus kita kuatkan, tapi bagaimana menurunkan risiko kepunahan. Ini perizinan itu salah satu instrumen saja yang kita berikan pelayanan. Nah, pembudidayaan terhadap semua jenis CITES ini perlu dikembangkan. Jadi ke depan saya kira menjadi penting DJPK punya lab yang bisa membantu budidaya seluruh biota yang dilestarikan ini. Karena ya kalau sudah dilestarikan, satu, biota ini menjadi milik negara. Kedua, ini kalau bisa dibudidayakan punya nilai ekonomi yang tinggi. Nah, itu tugas Pak Direktur sebagai yang membidangi spesies dan genetika. Silakan Pak. Memang UPT ini menjadi ujung tombak untuk melaksanakan 3 program dasar gitu ya. Dari mulai upaya perlindungan, memastikan tingkat kepunahan itu bisa kita turunkan pelan-pelan gitu, populasi di alam bisa kita tingkatkan oleh pertanian, dan bagaimana kita mengatur tata kelolanya agar nilai manfaat ini bisa sustain tidak hanya generasi sekarang, cuma bisa dinikmati generasi yang akan datang.
Nggak hanya cerita saja. Tidak hanya cerita. Jadi Nggak jangan hanya sampai ngomong nanti gitu ke ya. depan itu tinggal cerita aja dulu di Kalimantan pernah ada Awan Asopraya. Jadi itu haknya generasi yang akan datang bisa memastikan itu bisa dilihat tanggung jawab kita itu. Memastikan Jangan itu umum gitu ya, tidak Pak. hanya omong. Terus yang kedua mungkin yang juga beban berat Pak Dirjen Pak Sam. Ini di Undang-Undang 32 tahun 2024 ini, KKP ini dapat mandat baru. Jadi kalau selama ini lingkup pengelolaannya baru sebatas ikan bersirip yang dilakukan teman-teman di UPT, paling tidak di Undang-Undang 32 itu ada 4 sekarang penambahan itu. Dari mulai taksa mamalia, itu semua kontennya paus, lumba-lumba itu pengelolaannya pindah ke KKP. Hiu paus juga. Termasuk hiu paus di situ. Terus ada reptil, itu penyu buaya pindah ke KKP yang tadi Pak Dirjen Pak Sam sempat lihat penampungan sementara di belakang, itu yang kasus-kasus konflik antara buaya dengan warga. Terumbu karang pun juga sama, jadi selama ini ada di Kementerian Kehutanan, pengelolaannya akan di KKP termasuk terima. Nah ini jadi beban berat lah, kalau jawab tantangan bagi teman-teman di tingkat lapangan, di tengah situasi seperti sekarang gitu ya, di mana penambahan tanggung jawab ini tetap bisa kita laksanakan dengan baik. Saya rasa itu dia Pak Dirjen. Ya baik, terima kasih Pak Direktur. Jadi saya melihat tanggung jawab ini makin nambah. Ya pertama besar dengan adanya biota yang jadi lingkup tanggung jawab kita. Pengelolaan di lingkungan artinya di daerah ini kan bebannya banyak nih. Jadi satu BPSPL ini di sini aja di Pontianak mengkoordinasikan ada 10 provinsi ya. 10 provinsi. Nah, ini ke depan gimana Pak Kepala Balai ini? Terkait dengan teknis, terkait dengan kolaborasi dengan teman-teman daerah menjadi sangat penting. Karena BPSPL Pontianak punya 10 provinsi wilayah kerja, tentu kalau hanya dengan staf kita ini sangat tidak cukup. Jadi sehingga kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman pemerintah daerah. Seperti contoh kita baru mendapat mandat untuk pengelolaan tata kelola buaya. Ini kita bekerja sama dengan teman-teman daerah, terutama yang dari Damkar. Nah, memang yang menjadi permasalahan mungkin dari skill SDM-nya nanti kita siapkan untuk teman-teman dari pemerintah daerah ini bisa secara SDM ini bisa menangani. Jadi first responnya ini teman-teman daerah, baru nanti kita tidak lanjuti. Nah itu. Kemudian yang kedua ini memang terkait dengan pelaku usaha yang ada di daerah ini yang menjadi mitra kita ini. Kita coba bagaimana mereka mengikuti regulasi kita dan bermitra dengan daerah. Nah kemarin tadi pun kita sudah ketemu dengan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu siap mendukung itu Pak Dirjen. Jadi mereka siap mensupport itu terkait dengan apa yang mereka bisa siapkan dan mereka akan support. Jadi sehingga mereka berharap ada PAD bagi mereka dan juga regulasi yang ada ini tetap jalan. Itu Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Ini kelihatannya ke depan DJPK di KKP ini harus mengembangkan sebuah jejaring kerja yang lebih kuat, bukan hanya sebagai mitra, tapi juga sebagai kolaborator, kerjasama. Nah, kita penempatan itu berbeda antara mitra dengan kolaborasi. Banyak tugas yang ada di DJPK yang bisa dilakukan atau harus dilakukan dengan metode kolaborasi. Ini akan kita angkat dalam rakernis depan, bagaimana menyusun program kerja bersama dengan seluruh KL dan pemerintah daerah. Mohon doa nanti Pak Sam kita rumuskan bersama regulasi dan seluruh instrumen yang bisa kita buatkan sebagai metode kolaborasi dengan daerah. Demikian sahabat Bahari, bahwa tugas-tugas yang kita punyai dalam mengelola kelautan itu begitu luas dan beragam dengan rentang kendali yang cukup luas seluruh Indonesia. Kita di Dirjen Pengelolaan Kelautan akan mengembangkan jejaring kerja dan kolaborasi supaya semua tugas ini bisa dilaksanakan dengan baik, menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan khususnya Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.